Tugas 10 yaitu melakukan presentasi berdasarkan laporan yang telah dibuat. Pada laporan yang saya telah buat, berjudul Penerapan Metode Pemrograman Dasar Python untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam ilmu komputer. Dibuat oleh saya sendiri yaitu Bima dengan NIM 0110224059. Kemudian kita masuk ke bagian latar belakang. Latar belakangnya yaitu era digital menuntut kemampuan pemrograman untuk bersaing di dunia kerja berbasis teknologi. Kemudian Python menjadi pilihan utama karena memiliki sintaks yang sederhana dan pustaka standar yang luas. Kemudian banyak mahasiswa kesulitan memahami konsep dasar pemrograman dan kemungkinan kesulitan tersebut disebabkan oleh metode pembelajaran yang kurang efektif. Adapun tujuan penelitian yang telah dilakukan yaitu yang pertama menerapkan Python sebagai bahasa pemrograman dasar untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsep-konsep pemrograman dasar. Yang kedua, mengidentifikasi kendala yang dihadapi mahasiswa dalam menginstal dan menggunakan Python di berbagai platform sistem operasi. Yang ketiga yaitu menilai kelebihan dan kekurangan Python dalam pembelajaran pemrograman dasar. Kemudian untuk batasan penelitiannya sendiri, penelitian ini hanya mencakup mahasiswa tingkat awal dengan fokus pada Python sebagai bahasa pemrograman dasar yang mencakup sintaks, struktur data sederhana, dan juga logika pemrograman. Pada bagian bab 2 di sini ada kajian literatur, yang mana pada bab ini akan dibahas mengenai beberapa poin-poin. Yang pertama yaitu definisi dan fitur Python. Di dalam poin ini akan ada pembahasan mengenai pengertian pemrograman dasar Python dan juga fitur-fitur yang tersedia. Kemudian ada tata cara penginstalan Python yang meliputi tata cara penginstalan Python di beberapa sistem operasi termasuk Windows, Linux, dan juga macOS. Kemudian yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan Python dalam bahasa pemrograman dasar. Pada bagian slide selanjutnya, di sini ada perbandingan Python dengan bahasa pemrograman lain. Dalam hal ini, saya membandingkan 3 bahasa pemrograman yaitu Python, Java, dan C++. Berdasarkan tabel ini, dapat disimpulkan bahwasannya memang Python memiliki keunggulan-keunggulan dari 2 bahasa pemrograman lainnya, mulai dari sintaks, paradigma, pustaka standar, kompleksitas debug, dan juga komunitas. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Untuk metode yang pertama yaitu pengumpulan data berdasarkan studi literatur yang diambil dari buku, jurnal, dan artikel tentang Python, fitur dan penerapannya dalam pendidikan, serta observasi dengan mengamati instalasi dan pengelolaan pustaka Python untuk mempermudah pembelajaran. Yang kedua yaitu metode analisis, yaitu deskripsi, definisi, dan fitur Python, yang mana Python sebagai bahasa pemrograman dasar yang cocok untuk pembelajaran khususnya bagi pemula. Analisis instalasi Python, evaluasi proses instalasi Python pada berbagai platform, dan dampaknya pada pembelajaran. Kemudian ada evaluasi kelebihan dan kekurangan Python untuk mengidentifikasi kemudahan dan keterbatasan Python dalam pembelajaran pemrograman. Selanjutnya kita masuk ke bagian analisis dan pembahasan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Python dipilih karena memiliki fleksibilitas, sintaks yang sederhana, dan dukungan komunitas yang luas. Fokus pada fitur utama dan instalasi di Windows, macOS, dan Linux. Untuk perancangan sendiri, data ini dikumpulkan melalui studi literatur dan observasi, yang hasilnya itu berupa panduan deskriptif untuk pemula. Untuk pengujiannya sendiri, ini diimplementasikan dengan menginstalasi Python di berbagai platform, dokumentasi langkah-langkah dan analisis kelebihan serta keterbatasannya. Untuk pembahasannya sendiri, yang pertama, kelebihan Python yaitu memiliki sintaks yang sederhana dan ramah untuk pemula, pustaka standar yang luas, dan kemampuan lintas platform. Kendala dalam Python yaitu dokumentasi butuh pemahaman awal, masalah kompatibilitas di platform lama, atau spesifikasi yang rendah. Solusinya yaitu dengan menggunakan panduan instalasi sederhana berupa video, dokumentasi interaktif, atau praktek langsung. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, Python adalah bahasa pemrograman yang efektif untuk pemula karena memiliki sintaks sederhana dan aplikasinya yang luas. Instalasinya mudah,
meskipun pemula terkadang menghadapi kendala seperti pengaturan pet dan pustaka. Sementara untuk kelebihan Python ini mencakup sintaks yang mudah, pustaka yang banyak, dan dukungan komunitas yang aktif. Python juga fleksibel untuk berbagai bidang seperti pengembangan web, data science, dan AI. Namun, Python memiliki kekurangan dalam hal performa yang lebih lambat dan penggunaan memori yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya untuk saran dalam penelitian ini, yang pertama yaitu materi pembelajaran interaktif dengan menambahkan tutorial video dan latihan berbasis proyek. Kemudian, memberikan panduan instalasi sederhana dengan menyediakan tutorial video dan instruksi rinci untuk pemula. Yang ketiga yaitu peningkatan dokumentasi dengan menambahkan panduan visual berbasis video untuk membantu pemahaman konsep dasar Python.